Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di program acara Talk Show Inspiratif. Seperti biasa, perkenalkan saya Amalia Rahmadani sebagai host yang akan memandu acara kita pada sore hari ini. Dan saya sebagai co-host, Putri Anggreni, rekan dari KOS. Oke, Puput, hari ini kita akan membahas mengenai apa sih? Fakta Islam budaya Nusantara. Oke, fakta Islam dan Nusantara. budaya yang ada di Nusantara. Kita sudah menghadirkan 3 narasumber terbaik yang tentunya sudah mampu di bidangnya ya. Di sini ada dari sejarawan, mungkin bisa diperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Alfianhas. Saya di sini sebagai narasumber dan saya salah satu tokoh sejarawan Islam. Selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Andi Mafira. Saya merupakan salah satu praktisi budaya yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya, Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya atas nama Yunita Fitrah Nur sebagai salah satu praktisi pendidikan agama Islam yang ada di Indonesia. Oke, luar biasa sekali narasumber kita pada sore hari ini. Semuanya lengkap ya. Semoga nanti pemirsa bisa adanya mereka menambah edukasi. Iya, bisa memahami apa yang nanti dibahas. Oke, langsung saja. Mungkin pemirsa juga tidak sabar lagi mengenai bagaimana sih fakta dan budaya Islam yang ada di Nusantara. Tapi sebelum itu kita harus masuk bagaimana sejarah Islam ada di Nusantara ini. Mungkin Bapak dari sejarawan bisa menjelaskan. Jadi Islam itu diperkirakan muncul pertama kali di Nusantara di daerah Sumatera. Jadi pada saat itu awal mulanya Khalifah Utsman bin Affan mengirim utusan untuk menyebarkan agama Islam ke daerah Tiongkok. Jadi pada saat itu para utusan tersebut mengambil kesempatan sesekali untuk mampir ke daerah Nusantara, tepatnya di bagian Sumatera, untuk membangun relasi perdagangan sembari untuk melakukan penyebaran Islam. Jadi bisa disimpulkan Islam itu pertama kali berkembang di Nusantara, pada tepatnya di daerah Aceh. Jadi berangsur-angsur lamanya penyebaran Islam itu dilakukan di daerah Nusantara hingga sampai ke Pulau Jawa. Di daerah Pulau Jawa itu tidak luput penyebaran Islam itu dilakukan oleh para wali atau biasa disebut wali songo. Oke, jadi kalau tidak salah juga Pak, setelah Islam disebarkan ini ada beberapa peristiwa penting yang terjadi seperti perdagangan Muslim, pembentukan kerajaan Islam, dan juga pengaruh Islam dalam budaya dalam kehidupan masyarakat. Oke, bagaimana Puput penjelasan dari Bapak? Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh sejarawan bahwa Islam itu pertama kali membentuk relasi tentang dimulai dari perdagangan. Ya, muncul pertama kali di Aceh ya. Di Aceh. Ya, lalu kemudian ke Jawa. Oke, selanjutnya mengenai adaptasi budaya lokal dalam Islam. Dijelaskan oleh Ibu dari Pemerhati Budaya. Disilakan mungkin. Iya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi mengenai adaptasi budaya lokal yang ada di Nusantara ini, khususnya adaptasi budaya lokal Islam. Nah, jadi budaya lokal di sini itu pertama-tama itu adat yang ada dalam Indonesia itu sangatlah kental. Namun seiring dengan perkembangan zaman, hal itu mulai sedikit bercampur dengan hal-hal yang modern. Bisa dilihat dari ukir-ukiran yang ada pada masjid. Jadi di situ terdapat kaligrafi. Nah, kaligrafi ini termasuk salah satu ukiran yang bernuansakan modern dan juga tetap memiliki nilai Islami. Jadi dalam ukiran-ukiran yang ada pada dinding-dinding masjid itu terdiri dari tulisan-tulisan Al-Qur'an. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga seni musik nih. Nah, jadi jika musik terdahulu itu yang
bernuansa Islami, kita hanya mendengar seperti qasidah atau hal lain semacamnya. Nah, sekarang ini bisa kita dengar versi modernnya. Nah, bisa dilihat dari bisa didengar dari lagu-lagu Nisa Sabian ataupun Maher Zain, seperti itu. Oke, seperti itu Puput. Adaptasi Islam dan budaya lokal. Oke, langsung saja kita bahas mengenai nilai-nilai Islam dalam kearifan lokal. Kami persilahkan kepada praktisi pendidikan Islam. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, mengenai nilai-nilai Islam dalam kearifan lokal, perlu kita ketahui bersama bahwa Islam masuk ke dalam Indonesia melalui berbagai jalur, seperti jalur perdagangan, pernikahan, dan pendidikan, dan juga penyebaran-penyebaran yang dilakukan oleh para wali. Nah, dalam penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para wali, mereka menggunakan budaya sebagai batu loncatan atau sarana untuk agar Islam dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Seperti contoh, para wali menggunakan kesenian wayang yang diakulturasikan dengan ajaran Islam dan budaya dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian budaya-budaya yang ada di Nusantara juga banyak yang bisa dimasuki atau diimplementasikan dengan Islam, seperti contohnya ketika budaya beretika dan moralitas yang ada di Indonesia. Kita ketahui dalam Islam etika dan moralitas itu sangat dijunjung tinggi dalam aspek kehidupan manusia. Nah, jika dulu Islam belum ada, etika sudah ada. Seperti contoh ketika misalnya manusia atau seseorang bertemu dengan yang lainnya, mereka akan saling sapa. Nah, setelah Islam masuk, mereka tetap saling sapa, namun ada yang berbeda, yaitu pengucapan salam dan bersalaman. Nah, kemudian mengenai toleransi dan kerukunan antar agama yang ada di Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa di Indonesia itu bukan hanya agama Islam saja. Ada banyak seperti Kristen, Hindu, dan Buddha. Dalam Islam, kita diajarkan untuk saling menghargai, menghormati perbedaan keyakinan. Kemudian nilai-nilai Islam dalam kearifan lokal juga bisa dilihat dari gotong royong dan juga kerukunan antar sesama umat beragama. Oke, jadi bisa kita lihat juga Puput ya, di era sekarang ini bahwa nilai-nilai Islam ini sudah sangat kental dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, tadi saya sudah sedikit scroll. Ada pertanyaan dari Hikmah Fitria Amir. Ini bertanya, tadi sempat sudah disinggung mengenai Wali Songo. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana bisa Wali Songo ini menyebarkan Islam dengan cara yang bijaksana. Dari Bapak Alfian mungkin bisa di... Ya, baik. Jadi Wali Songo itu mempunyai kepiawaian yang damai, sehingga Wali Songo itu dalam menyebarkan Islam sembari melakukan pendekatan melalui budaya-budaya yang ada di sana, sehingga hal tersebut membuat para warga lokal mudah untuk menerima Islam pada saat waktu itu. Oke, kalau dari tanggapan dari Ibu Andi Makfirah ada? Iya, jadi mengenai bagaimana sih cara bijak Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam ini. Ya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Bapak Alfian, bahwa Wali Songo ini memiliki kepiawaian yang memang bijak. Jadi melalui sifat-sifatnya yang memang bijak ini, ketika mereka mulai menyebarkan agama Islam, itu bersifat tidak memaksa. Jadi mereka secara pelan-pelan menyebarkan agama Islam dan masyarakat di Nusantara mulai memahami agama Islam itu dan mulai menganutnya. Seperti itu. Oke, tanggapan dari Ibu Yunita? Baik, jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Alfian dan Ibu Makfira, para Wali Songo ini menggunakan budaya sebagai batu loncatan untuk masyarakat bisa lebih mudah memahami Islam. Nah, seperti contohnya Sunan Kalijaga menggunakan kesenian wayang
agar Islam dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Islam masuk ke Indonesia itu tidaklah mudah. Jadi mereka menggunakan budaya sebagai batu loncatan. Oke, saya rasa jawabannya ini sudah sangat rinci, sudah sangat bagus ya. Semoga Hikmah Fitri Amir bisa memahami dengan baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Ambarwati. Apa nih? Coba bisa dibacakan. Nah, pertanyaan Amrot itu, apa yang terjadi dengan budaya pada saat Islam disebar? Adakah konflik atau cekcok yang terjadi pada saat itu? Pada saat Islam disebarkan. Mungkin Bagaimana kita tanggapan narasumber? ambil dari praktisi pendidikan dulu. Baik, sebelum datangnya Islam, mungkin ada setelah datangnya Islam, maksud saya mungkin ada berbagai cekcok karena berbagai faktor seperti ada satu budaya yang misalnya upacaranya tersebut tidak bisa dimasuki oleh Islam. Nah, tidak sesuai. Jadi itu menimbulkan cekcok bagi masyarakat di Indonesia. Oke. Dari Ibu pemerhati budaya bagaimana nih? Kalau dari budaya-budaya yang ada, apakah ada memang perselisihan antara budaya dan Islam pada saat itu? Iya. Jadi mengenai apakah ada cekcok di dalam Islam itu sendiri ketika tersebar, ya tentunya ada. Nah, mengenai cekcoknya itu seperti di sini saya tidak bermaksud menyinggung agama manapun. Jadi sebelum Islam datang itu sudah ada agama Hindu terlebih dahulu. Nah, agama Hindu ini sangat menganut kepercayaan dari nenek moyangnya terdahulu. Jadi ketika Islam masuk, mereka tetap pada pendiriannya untuk memeluk agama Hindu. Jadi di sini cekcoknya juga bukan cekcok yang begitu berat. Jadi seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ulama-ulama seperti Wali Songo itu tidak memaksakan orang untuk mengikuti agama Islam. Jadi kepada mereka yang memiliki kepercayaan tersendiri mengenai agama yang mereka anut, itu terserah daripada dirinya. Jadi mengenai cekcok tersebut tentunya ada. Baik, saya rasa pertanyaan ini juga akan lebih spesifik jika dijelaskan oleh ahli sejarawan kita bagaimana sih konflik yang terjadi pada saat itu. Baik, jadi seperti yang kita tahu bahwa sebelum Islam masuk ke daerah Nusantara itu sudah ada banyak agama yang sudah ada sebelum Islam. Sehingga mungkin ada beberapa aturan-aturan Islam yang tidak bisa menyatu dengan adat-adat yang ada pada saat itu, sehingga itulah yang mungkin menjadi salah satu penyebab konflik dari penyebaran Islam pada saat itu. Iya, bahkan sampai sekarang Puput ya, seperti yang kita tahu bahwa masih banyak sekali anak-anak muda yang mempertanyakan peran Islam dalam budaya. Apakah Islam dan budaya ini sama rata atau bagaimana? Ya. Oke. Atau ada penyimpangan? Oke, mungkin itu saja talk show inspiratif kita pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi seluruh pemirsa dan semoga tadi bisa mengedukasi juga tentunya. Akhir kata, saya Amalia Ramadhani dan saya Putri Anggreni. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.